Halo teman-teman, kembali lagi bersama tim Diringo Digital Media. Kali ini kita bersama salah satu dari tim CRM, Mbak Tata. Ya, selamat pagi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang lebih lanjut tentang SEO partnership nih. Apa sih SEO partnership itu sebenarnya? Terus gimana cara Diringo Digital Media itu mengajak banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Diringo Digital Media ini? Oke, yang pertama. Baik Mbak, gini, di salah satu jasa kita kan ada SEO partnership. Iya. SEO partnership itu sebenarnya apa sih Mbak? Jadi yang pertama kan partnership berarti itu sebuah bentuk kerjasama di mana SEO atau Search Engine Optimization itu nanti ada sebuah perusahaan yang berpartnership dengan kita untuk mengoptimasi webnya. Nah itu nanti bentuknya ada dua. Yang pertama optimasi yang kita hanya mengoptimasi webnya saja. Dan yang kedua, kita berpartner. Jadi nanti ada customer service atau CS yang di sini untuk yang di satu sisi tim kami mengoptimasi webnya, tetapi kita juga berusaha untuk hingga sampai di linknya seperti itu. Bagus juga sih ya Mbak. Iya. Oke Mbak, tadi kan Mbaknya bilang kita menyediakan CS. Iya. Nah, maksudnya CS ini gimana sih untuk CS-nya itu maksudnya gimana kerjanya gitu? Maksudnya untuk Iya, jadi itu nanti tuh ada suatu paket atau package di mana kita menawarkan jasa yang dari partner itu nanti membayar CS di sini. Nanti emang ada komponen pembayaran CS di sini, tetapi itu juga sangat menguntungkan juga bagi partner. Nanti kerjanya kita yang mengatur, maksudnya kita yang menyusunkan jadwal, kita yang memberikan treatment, bimbingan dan lain-lain supaya meningkatkan performa dari CS tersebut. Jadi dari mulai performa iklannya dinaikkan, misalnya promosi lewat sosial media gitu, dan apapun yang dilakukan CS kita akan bimbing satu persatu, kita tingkatkan performanya hingga nanti di sistem dealingnya. Banyak sekali perusahaan yang mereka itu sebenarnya performa produksinya bagus, tetapi dalam dealing dengan partnernya itu kurang, follow up juga ke partner juga kurang seperti itu. Di situ kita tekankan treatment dan juga bimbingan kepada CS supaya meningkatkan dealing dan juga nantinya akan meningkatkan omset seperti itu. Oke, jadi ini menguntungkan banget ya Mbak istilahnya kan. Berarti partner itu tidak perlu memikirkan nanti untuk sistem dealingnya gimana, udah kita yang ngatur istilahnya. Iya, jadi istilah gampangnya seperti si partner atau klien ini tinggal terima jadi seperti itu, karena mereka tidak usah mengurusi pasar, order yang masuk, dealing dan lain-lain sudah diterima di sini dan mereka tinggal mengerjakan produksinya seperti itu. Bagus. Oke Mbak, untuk perusahaan atau jasa yang bisa bekerja sama menggunakan SEO partnership itu sebenarnya perusahaan apa saja sih atau jasa apa saja gitu? Sebenarnya banyak sekali cabang atau sebuah usaha yang bisa bekerja sama dengan kita. Itu kalau yang misalnya dia sektornya produksi itu bisa dari pabrik, berbagai macam pabrik seperti pabrik mebel, kulit, tas dan berbagai macam pabrik lainnya. Dan kemudian kalau yang jasa itu ada yang jasa wisata, bisa travel, bisa videografi, bisa jasa pengeboran dan lain-lain. Berarti istilahnya kita itu merambah ke semua bidang gitu ya Pak? Iya, semua bidang sedang kami rambah dan juga kami sekarang sudah ada sebuah tim yang melakukan riset and development di mana jasa apa saja sih yang sekarang sedang booming yang harus kita ajak partner agar meningkat dan juga menguntungkan dua belah pihak seperti itu. Jadi tim kami juga selalu melakukan riset ini jasa yang sedang berkembang di saat ini itu ada apa aja. Gitu ya. Oke Mbak. Kalau begitu kan kalau sebuah perusahaan mau masuk nih, ini kan harus kita tekankan keuntungan yang dia dapat. Nah, keuntungan apa sih yang bisa didapat oleh partner ketika menggunakan jasa SEO partnership ini? Ketika sebuah partner menggunakan jasa kita, menggunakan jasa optimasi web atau SEO, itu kita berarti memperbesar sebuah aset. Di zaman era modern ini, revolusi industri 4.0, di mana digital marketing itu menjadi sangat penting, website itu menjadi sebuah aset. Jadi ketika sebuah website kita besarkan, kita optimasi hingga menjadi di halaman satu Google, itu akan menjadi aset buat kita. Nah, karena itu sebuah aset, maka sebuah website itu akan menjadi sebuah investasi yang akan menguntungkan kita dan usaha kita di masa yang mendatang. Itu yang pertama, yang soal investasi sebuah web yang telah kita SEO-kan seperti itu. Dan yang kedua, ketika kita menggunakan partnership yang ada CS-nya di sini, karena CS kita treatment, kita bimbing gimana supaya meningkatkan dealing, omset dan lain-lain, ya itu akan meningkatkan omset kita kan karena produktivitas menjadi meningkat dan ya semuanya menjadi efektif dan optimal seperti itu. Jadi dari investasi sebuah web, investasi kita di web dan juga ini meningkatkan omset dari CS-nya. Iya, dari optimasi CS-nya seperti itu.
Oke Mbak, terus untuk alur pengerjaannya gimana ya Mbak ya? Jadi alur pengerjaannya itu dimulai dari ketika CSO kita yang offering ke partner itu sudah deal, dan si partner ini menyetujui nih detail-detail apa aja yang ada di paket yang ia pesan. Kemudian dari poin-poin di MOU-nya juga sudah disetujui. Kemudian nanti dari kedua belah pihak, yaitu PT Linggo Digital Media dan juga PT-nya si partner melakukan tanda tangan di MOU. Kemudian nanti CSO laporan ke saya sebagai supervisor CRM untuk mengkoordinasi bagaimana nanti SPK atau surat perintah kerja turun. Kemudian saya membuat jadwal, schedule untuk masing-masing tim melakukan job desk-nya masing-masing. Misal di webmaster nanti melakukan pembelian domain dan lain-lain. Kemudian tim riset keyword, kemudian tim web design, dan juga tim yang melakukan optimasi atau backlink seperti itu. Jadi nanti setelah SPK turun, jadwal dibuat, pokoknya semua masing-masing tim akan saya kontrol untuk melakukan job desk-nya masing-masing berdasarkan timeline yang sudah ada seperti itu. Sehingga setiap saat bisa dipantau nih, tanggal segini harusnya sudah selesai progres apa berdasarkan SPK yang mana, seperti itu. Oke, berarti pengerjaannya itu udah terjadwal gitu ya, udah tersistem gitu. Iya. Berarti kemungkinan selesai tepat waktu lebih tinggi daripada yang istilahnya cuma Mas ini saya mau masuk SEO terus kapan selesai gitu kan, biasanya nggak ada tenggang waktunya kan ya. Kita sangat meminimalisir terjadinya keterlambatan pengerjaan pada setiap progresnya. Dan pada saat ini tim kami juga sedang mengembangkan sebuah jadwal yang otomatis, dan ini sebentar lagi akan launching. Jadi nanti jadwal atau schedule yang kita buat ini akan terkoneksi otomatis dengan partner, sehingga partner akan mendapatkan notifikasi otomatis juga ketika pengerjaan SPK ini sudah sampai ke tahap progres ini seperti itu. Sehingga selain dari tim internal kita bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada, partner kita juga mengetahui orderan kita sudah sampai mana sih progresnya, seperti itu. Berarti istilahnya meskipun nanti dari pihak CRM tidak berkomunikasi langsung dengan klien, tapi klien atau partnernya itu bisa tahu dari notifikasi. Sudah mendapatkan notifikasi langsung seperti itu dari jadwal dan progres kita. Oke Mbak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Biasanya berapa lama sih ketika partner masuk nih, terus dia bisa merasakan hasilnya itu? Kira-kira berapa lama? Sebenarnya ada banyak faktor yang menjadikan hasilnya bisa dilihat seberapa cepat. Itu kan tadi jenis atau niche bisnis yang bekerja sama dengan kita itu kan ada banyak. Sedangkan dari masing-masing bisnis ini juga memiliki karakteristik masing-masing gitu loh. Maksudnya berkembangnya itu juga mengikuti waktu dan peak atau sedang up, sehingga nanti ya tergantung juga emang bisnisnya bagaimana. Dan kalau misalnya sebuah bisnis itu bagus, nanti dalam 3 bulan sudah bisa dirasakan hasilnya. Misalnya traffic webnya sudah naik, sudah masuk ke halaman 1 Google seperti itu, ada yang seperti itu. Tetapi kita juga mau optimasi bisnis-bisnisnya emang dia itu pertumbuhannya tidak secepat yang lain, yang lambat gitu. Jadi ya 3-4 bulan lah gitu rata-rata. Berarti 3-4 bulan itu bisa dipastikan lah untuk partner ini bakal berkembangnya gimana. Termasuk yang bisnis bagus atau mungkin agak terlambat naiknya mungkin gitu. Berarti bisa ya istilahnya yang CS itu tadi mulai dealingnya mungkin bisa bulan keempat atau bulan ketiga itu tadi ya. Iya. Udah bisa istilahnya ngasih sebuah keuntungan tersendiri buat partnernya ketika webnya udah naik gitu ya. Iya, sudah jalan dan sudah naik. Ya kurang lebih di bulan ketiga sampai keempat. Karena segala sesuatu tidak ada yang instan, karena kita juga mengoptimasi itu benar-benar dari nol. Dari nol ya, benar. Dan ada faktor juga dari karakteristik bisnisnya, juga proyeksinya bisnis ini tuh bagaimana seperti itu, jadi ya hasilnya memang seperti itu. Oke Mbak, untuk partner yang udah bekerja sama dengan kita nih, ini kendala apa saja sih yang sering tim CRM hadapi ketika berhadapan dengan klien gitu lah? Jadi kendala itu kan bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama, kita melihat dari sisi kita sebagai PT Linggo Digital Media, dan juga kendala atau hambatan atau apa ya, mungkin keluhan gitu ya, keluhan yang dirasakan dari partner. Jadi yang pertama, kita sebagai PT Linggo Digital Media seringkali memiliki atau menemukan partner-partner yang ya seperti masalah biasa, seperti susah ditagih dan lain-lain, yang mungkin tagihan di bulan ini sudah sejumlah sekian, tetapi nanti ya masalah kayak gitu seperti tagihan seperti itu. Yang memang ada beberapa partner yang susah ditagih. Tapi tetap bayar kan? Tapi tetap bayar karena memang itu ya sudah komitmen yang kita bangun gitu loh. Jadi kita terus follow up dan akhirnya juga dibayar. Cuman itu ya masalah yang masih bisa diatasi lah seperti itu.
Jadi ya semua masalah ya sebenarnya bisa diatasi. Iya. Dan kalau yang dari sudut pandang si partner, itu biasanya kan baru mulai beberapa bulan ini saya melakukan evaluasi terkait kepuasan pelanggan, karena bagaimanapun kepuasan pelanggan adalah tujuan kita. Betul. Jadi ketika saya meminta feedback, baik itu dari performa atau kinerja CRM dalam melayani partner, memberikan informasi, juga seringkali mereka memberikan feedback atas performa web. Jadi seringkali si partner ini ketika kita sudah mulai deal kurang memahami bahwa optimasi itu tidak instan dan hasilnya baru akan dirasakan 3-4 bulan. Jadi baru mulai deal, kerjasama baru dimulai, mereka sudah berekspektasi akan keuntungan yang mereka dapatkan seperti itu. Jadi ya seperti itu keluhan-keluhan, saya sudah bekerja sama segini tapi kok keuntungan saya belum naik, leads yang masuk masih sedikit, padahal kita masih di tahap optimasi, baru minggu kedua, bahkan ya seperti itu, mereka sudah menuntut hasil yang instan karena menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi misal ada yang masuk tiba-tiba 2 minggu setelahnya langsung ngechat, Mbak ini gimana ya kok belum ada leads yang masuk kayak gitu, padahal webnya baru. Padahal webnya baru. Ya kurang lebih seperti itu sih keluhan-keluhan, tapi secara umum ketika kemarin ini saya melakukan evaluasi terkait kinerja CRM terutama dalam melayani informasi, dalam memberikan laporan di setiap harinya, mereka merasa puas dan berdasarkan rata-rata data rekapan saya itu tingkat kepuasannya sudah mencapai dari yang puas hingga sangat puas. Untuk kinerja CRM, tapi hanya kalau yang web kan sebenarnya bukan urusan kita sebenarnya dari CRM kan. Sedangkan itu bukan yang kita memberikan layanan gitu, bukan yang layanan langsung dalam pemberian informasi gitu loh, itu kinerja tim yang mengoptimasi web seperti itu. Oke teman-teman, kesimpulannya setelah kita ngobrol tadi dengan Mbak Tata dari bagian CRM bahwa SEO partnership ini sangat menguntungkan banget bagi perusahaan-perusahaan atau pabrik yang pengen bergabung dengan tim digital media. Mungkin dari keuntungan yang udah disampaikan tadi, keuntungan investasi jangka panjang, terus untuk CS. Jadi perusahaan-perusahaan nggak perlu lagi ini mendidik CS khusus untuk jadi CS-nya masing-masing istilahnya. Jadi nanti tinggal bekerja sama dengan tim digital media, nanti kita yang men-treatment CS-nya, nanti CS-nya akan mempunyai skill billing yang tinggi, nanti bisa menguntungkan perusahaan-perusahaan. Oke, selain jasa SEO partnership, tim digital media juga melayani seperti jasa web design, jasa content writer bahasa Indonesia bahasa Inggris, jasa Facebook Ads, IG Ads, jasa Google Ads, jasa web design, jasa kompro atau jasa fotografi. Nanti untuk perusahaan-perusahaan yang ini untuk buat kompro mungkin logo itu bisa juga masuk ke tim digital media. Nanti langsung aja hubungi CS yang bersangkutan. Untuk info lebih lanjut nanti bisa hubungi ke kontak person CS kami, yaitu ke nomor 081 7075 1376. Untuk perusahaan atau jasa yang ingin langsung bekerja sama dengan kami bisa email langsung ke order@digitalmedia.com. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Digital Media ini. Untuk selanjutnya mungkin saya akan kolaborasi dengan tim lain lagi. Terima kasih telah menonton. Digital Media, teman bertumbuh.